Jadi orang yang ingin melampiaskan marahnya, dia menyewa tempat tadi dengan membayar duit. Jadi dia berhancur-hancur di dalam ruangan tadi. Dia membawa pentungan, dihancurkan macam-macam. Maka ini bukan sabar. Maka ini bukan cara kita untuk mencari solusi ketika dapat musibah. Yang dinamakan dengan sabar adalah dia bisa menjaga lisannya, tangannya, dan anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dengan izinnya, dengan kehendak Allah, dalam rangka tentunya agar kita mengisi waktu kita yang berharga ini dengan ibadah yang berharga pula, yaitu kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, dan juga menuntut ilmu agama, dan terlebih kita membahas tentang hak yang paling utama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab yang ke-34 tentang bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari keimanan kepada Allah adalah sabar dalam rangka menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini secara khusus penulis ingin membahas tentang bagian dari iman, yaitu bersabar atas menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini adalah termasuk ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an yang membahas tentang ibadah sabar ini. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan ada 90 tempat dalam Al-Qur'an yang membahas dan berbicara tentang sabar. Ya, ada 90 tempat dalam Al-Quran yang mana Allah menyebutkan tentang sabar. Ya, Imam Ahmad mengatakan, Dzakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Allah menyebutkan tentang sabar sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Maka saking banyaknya tentang sabar ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang agung karena sering disebutkan. Sama halnya tentang cerita Nabi Nuh yang berulang-ulang diceritakan. Dalam banyak surah itu berulang-ulang diceritakan. Itu menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penuh dengan pelajaran. Di antara kisah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Nuh yang banyak disebutkan dalam banyak surah adalah tentang kesabaran beliau dalam berdakwah selama 950 tahun. Maka dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, Allah menyebutkan sabar ini 90 tempat dalam Al-Quranul Karim.
Di antara 90 tadi, tempat tadi firman Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami pasti benar-benar akan menguji kalian, akan memberikan musibah kepada kalian, akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi Allah memberikan kita cobaan bukan full selamanya ketakutan, enggak, tetapi cuma sedikit. Coba pian bayangkan dari pian umur sampai saat ini, lebih banyak merasa amankah, merasa takutkah? Pasti banyak aman. Mungkin kita akan mengatakan bahari pas COVID mungkin 4 tahun 3 tahunan. Tetapi dari umur berapa sampai sekarang pian terlalu banyak mendapatkan nikmat aman. Jadi ketakutan itu cuma diberikan sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kelaparan ya, kekurangan harta, kemudian jiwa seperti kena penyakit dan seterusnya, dan juga buah-buahan, kekurangan makanan ini dan itu. Jadi Allah pasti menguji kita entah berkaitan dengan ketakutan ya, kemudian kelaparan ya, kekurangan harta, berkaitan dengan fisik, jiwa ya, kemudian juga berkaitan dengan makanan. Nah, ketika pasti Allah memberikan ujian kepada kita tersebut, lalu Allah memberikan kabar gembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, termasuk ciri orang yang sabar menghadapi ujian bagaimana? Allah meneruskan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat ini adalah kalimat yang harus direnungkan ketika pian dapat musibah. Karena dengan membaca kalimat ini kita sadar bahwasanya semua yang kita miliki itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita miliki itu pasti rusak, pasti hancur, ya pasti hilang suatu saat. Bukan cuma barang yang kita miliki, jiwa kita pun pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu ingin bisa sabar, langsung dia kembalikan kepada Allah. Ketika dapat musibah, maka Allah memberikan dan menyebutkan, kabarkan kepada dia kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna sesungguhnya kami, lillahi bagi Allah atau kepada Allah, raji'un pasti kembali. Inna lillah sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Apa kabar gembiranya ketika mereka bersabar dan bisa mengucapkan kalimat istirja ini? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Kata Allah, mereka itulah yang mendapatkan ampunan. Jadi ketika dia sabar dan mengucapkan tadi kalimat-kalimat yang Allah ridho dengannya, maka Allah akan mengampuni dia. Jadi gara-gara musibah tadi namun dihadapi dengan sabar, maka Allah ampuni apa? Dosa-dosanya. Bukan cuma itu, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu juga orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya musibah itu sejatinya adalah hikmah. Sejatinya dia adalah kebaikan karena di dalamnya terdapat ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya di antara bagian sabar, kan sabar terbagi 3. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar terhadap takdir Allah yang buruk, takdir Allah yang tidak mengenakan. Maka kekurangan harta, kekurangan makanan, ini termasuk takdir Allah yang tidak mengenakan. Ini dalil bahwasanya di antara bagian sabar adalah sabar terhadap takdir Allah yang membuat kita sedih, membuat kita tidak enak kada nyaman, yaitu ketika kita kekurangan harta, kekurangan makanan, dan seterusnya.
Kemudian di antara 90 tempat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan sabar juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi di sini Allah memanggil kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan wahai manusia, bukan. Tetapi adalah orang-orang yang beriman. Apa ciri orang beriman ini? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalian memohon pertolonganlah, ya, kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Jadi termasuk minta tolong kepada Allah adalah ketika kita bisa sabar. Bisa sabar. Kemudian juga termasuk kategori minta tolong kepada Allah adalah dengan menunaikan salat. Nah, maka dua hal ini, sabar dan salat, ini sangat efektif untuk yang terkena musibah agar dia hatinya tetap tenang. Yang pertama dia sabar, kalau kawa tambah dengan salat sunnah. Misalnya dapat musibah waktu duha jam 9 dapat musibah, kehilangan dompet. Di dalamnya ada batangan emas misalnya, ada kartu kredit, KTP, paspor pulang. Seraba banyak harta-harta dalam dompet tadi. Hilang di waktu duha. Maka yang pian lakukan sekarang adalah ketika itu adalah tentu istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga pian bisa bersabar. Ya. Kemudian setelah itu, ini kan masih waktu duha. Maka pian tenangkan hati pian dengan salat. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Kemudian kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan menolong mereka ketika mereka mampu sabar dan salat ketika mendapatkan musibah dan ujian. Kemudian juga di antara keutamaan sabar, ya, di surah Az-Zumar ayat 10 firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran yang tak terhingga, tanpa hisab. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika Allah menjanjikan bagi orang yang sabar ini pahala tanpa hisab, tanpa terhitung, ya. Kalau kota itu unlimited tanpa batas, ya. Maka maksudnya adalah tidak terhingga, tidak tanpa hitungan dan tanpa ukuran. Jadi ini disebutkan tidak disebutkan dengan bilangan tertentu, ya, berapa pahalanya, tetapi tanpa hisab, tidak ada hitungan dan tidak ada ukuran. Dan tidaklah yang demikian itu didapatkan kecuali karena besarnya ibadah sabar. Ya, jadi tidak disebutkan berapa pahalanya, ganjarannya bagi orang yang sabar. Ini sama seperti ibadah puasa, ya, ibadah puasa. Yang mana kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Kemudian sebabnya apa? Karena dia ketika puasa dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan jimanya dengan pasangannya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditahan, ya, dikendalikan, apalagi makanan, apalagi berkaitan dengan tadi hubungan badan suami istri, ya. Kemudian ketika dia tinggalkan karena Allah, karena dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan pahala dari ibadah puasanya tersebut tanpa batas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga di antaranya adalah firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kemudian sabar ini memang cuma 5 huruf, ya, sabar, ya. Apa maknanya? Sehingga kita faham arti dari sabar. Maka di antara makna yang bagus yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mendefinisikan dan mengartikan arti sabar, sehingga dengannya pian tahu kondisi pian ini sabarkah kadakah. Karena terkadang orang mengatakan saya sabar aja, tapi sebelumnya menampar dulu, menghancurkan barang dulu, maka ini bukan sabar. Jadi sabar itu apa? Maka makna sabar adalah habsum nafsi anit tasakhut, menahan diri dari marah-marah.
Yang pertama adalah menahan diri dari marah-marah. Kalau misalnya si Din kehilangan dompet, tapi si Din menyarik, aku sabar, tapi sarik-sarik, itu bukan sabar. Maka yang namanya penyabar adalah menahan diri dari marah. Entah memarahi siapakah atau marah dengan takdir Allah kah. Intinya ketika dia kena musibah, saat itu dia bisa menjaga dirinya dari marah. Kemudian wahabsul lisan anit tasyakki, dan menjaga lisan dari mengeluh, dan menjaga lisan dari mengeluh. Itu yang kedua. Yang ketiga wa husnul jawarih anil munkarat, dan menjaga anggota tubuh dari kemungkaran-kemungkaran, dan menjaga anggota tubuh dari kemungkaran-kemungkaran. Jadi ada 3 makna dari sabar. Yang pertama menahan diri dari marah-marah, dan menahan lisan dari mengeluh-ngeluh, dan menahan anggota tubuh dari kemungkaran-kemungkaran. Ya. Maka ketika dia mendapatkan musibah, tangannya dia jaga, lisannya dia jaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan sabar. Jadi kalau dia dapat musibah, lalu dia memukul kaca misalnya, aku sabar di sini, maka ini kada sabar. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan maksiat dengan merusak harta. Ya. Bahkan di Eropa itu ada sebuah ruangan, ya, sebuah ruangan yang di dalamnya banyak barang. Jadi orang yang ingin melampiaskan marahnya, dia menyewa tempat tadi dengan membayar duit. Jadi dia berhancur-hancur di dalam ruangan tadi. Dia membawa pentungan, dihancurkan macam-macam. Maka ini bukan sabar. Maka ini bukan cara kita untuk mencari solusi ketika dapat musibah. Yang dinamakan dengan sabar adalah dia bisa menjaga lisannya, tangannya, dan anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh anak laki-laki yang masih halus, masih menyusui, ya, namanya Ibrahim. Maka Nabi menangis, mengeluarkan air mata. Maka Nabi mengatakan, innal aina la tadma. Sungguh mata ini mengeluarkan apa? Air mata. Wa innal qalba la yahzan. Dan sungguh hati ini sedih. Tetapi kita tidaklah mengucapkan kata-kata kecuali perkataan yang Allah ridhoi. Ya, makanya Nabi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika misalnya seseorang itu dapat musibah lalu dia marah-marah, lalu dia protes terhadap takdir Allah, ya, atau dia mengeluh-ngeluh macam-macam, dia sambat-sambati, maka ini tidak sabar. Nah, kemudian sabar itu ketika saat kejadian, ya. Saat kejadian. Kalau seandainya musibah, dia dapat musibah jam 8, ya. Kemudian jam 10 dia mengatakan saya sabar, maka ini bukan seperti itu sabar. Sabar itu ketika pas saat kejadian, ya. Saat kejadian kendaraannya hilang, lalu dia bisa menahan lisannya, tangannya, dan seterusnya dari bermaksiat kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dengan sabar, ya. Bukan setelah setengah jam yang lalu dari kejadian, 1 jam yang lalu, itu dia bisa sudah menenangkan diri, ya. Tetapi ketika dia kena musibah, saat itu bisa sabar, menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dengan hakikat sabar. Jadi as-sabru, kata Nabi, as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kejadian pertama kali. Ketika saat kejadian, bukan setelah lama, bukan. Misalnya hari ini dia kematian anaknya, lalu besok dia mengatakan saya sabar. Bukan seperti itu. Sabar itu adalah ketika dia saat itu ditinggal wafat oleh anaknya, lalu dia bisa redha terhadap takdir Allah, lalu dia mengucapkan innalillah, lalu dia mengharapkan pahala di sisi Allah, lisannya dia jaga, ya, tangannya dia jaga, maka inilah yang dimaksud dengan hakikat dari sabar, ya. Indas sadmatil ula. Jadi sabar itu adalah menahan diri dari marah-marah, menahan lisan dari mengadu-ngadu, mengeluh-ngeluh, ya, dan menjaga anggota tubuh dari kemungkaran-kemungkaran. Maka kalau dia bisa melakukan 3 hal ini ketika dapat ujian atau musibah, maka dia dikatakan orang yang sabar. Orang yang sabar. Kemudian para ikhwah sekalian,
berarti ya. Bismillah. Nah, iklan aja sekalinya. Minum dulu. Bismillah. Kemudian di antara keutamaan yang lain, tadi kan ayat yang menyebutkan keutamaan sabar. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan sabar, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Syaikhan, dua syekh yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Tidak ada pemberian atau anugerah yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang melebihi anugerah kesabaran. Jadi anugerah yang paling bagus, yang paling luas, yang paling dalam adalah ketika orang ini diberikan sifat penyabar. Maka beribadah kepada Allah banyak pintu dan jalannya. Bukan cuma pian ke masjid, menuntut ilmu, tapi sabar pun juga ibadah. Maka setiap orang itu dalam seharinya pasti banyak dapat musibah. Dan musibah itu ada nang gana, ada nang halus, ya. Dan musibah itu umum, mau dia besar, mau dia kecil, kesusuban itu pun dinamakan dengan musibah, ya. Jadi musibah itu identik bukan yang besar saja, yang kecil pun dinamakan dengan musibah. Ketika dia jam 7 dapat musibah, jam 8 setiap jam dapat musibah. Hal-hal yang membuat dia sedih, hal-hal yang membuat dia sakit hati adalah musibah. Maka sebanyak itu dalam sehari dia bisa sabar, maka sebegitu pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar adalah ibadah dan termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang dengannya seseorang bisa menjadikan musibah itu dengan sabarnya menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan sahabat berkaitan dengan sabar. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan, wajadana khairu aishina bis sabri. Kami mendapati bahwa kebaikan hidup kami itu didapatkan dengan bersabar. Nah, jadi kata Sidin, ujar Sidin, Umar bin Khattab, kami ini dapat kebaikan hidup itu. Kenapa kami ini baik? Karena kawas sabar. Bayangkan pian dapat musibah terus tapi kada kawas sabar. Ujung-ujungnya stres. Ujung-ujungnya apa? Mengakhiri dengan bunuh diri. Nah, kenapa? Karena tidak bisa sabar ketika menghadapi ujian. Ya. Makanya sabar ini adalah anugerah dan pemberian dari Allah yang luar biasa. Yang dengannya kita bisa banyak melewati kehidupan sepahit apapun, Pak. Jadi kalau kita dapat musibah, kesedihan yang bertubi-tubi, namun kita bisa sabar, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa yang Allah inginkan kepada si hamba tadi. Dan tidak semua orang itu mampu bersabar ketika menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, maka para ulama menyebutkan sabar itu terbagi 3 macam. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan. Kita berhadir duduk di majelis ilmu agama ini, kita perlu sabar, ya. Yang mana terkadang sebagian orang itu merasa panas ketika duduk di majelis ilmu agama, kemudian kada tahan bulik, ya. Maka tidak semua orang itu bisa sabar hadir ke majelis ilmu agama. Dan tidak semua orang itu juga bisa sabar membaca Al-Quran, sabar berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kemarin pas ya ulun umroh itu, ya, ternyata ada beberapa jamaah yang membawa kuitannya. Yang mana kuitannya ini pas umroh ditunjul didorong pakai kursi roda. Jadi pengen bayangkan berkursi roda, anaknya yang mendorong, ya. Dan umrah dan tawaf itu ketika pakai kursi roda itu letaknya di atas, jadi putarannya terjauh, ya. Beda dengan berjalan batis, inya di bawahnya di piringannya, ya. Tetapi kalau berkursi roda itu letaknya di mana? Di atas, jadi putarannya lebih jauh. Si anak bergantian lawan menantu mendorong kuitan, subhanallah, ya. Bergantian. Terkadang anaknya ini akhirnya karena mengawani abah di kamar, abah kuyuhan, mamanya kuyuhan di kamar, akhirnya jadi jarang jadinya. Jarang ke masjid, jarang tidak sebebas orang yang tidak membawa kuitan karena menjaga kuitan.
Maka bisa jadi mereka yang berbakti kepada orang tuanya, membantu mereka umroh, bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang bolak-balik ke masjid. Kenapa demikian? Ya, karena ibadah yang sifatnya memberikan kebaikan kepada orang lain itu lebih besar daripada ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Ya. Apalagi berkaitan dengan berbakti dengan orang tua, hukumnya adalah wajib bagi si anak. Kalau kita baca Quran, berzikir kepada Allah, tawaf sunnah, itu adalah perbuatan yang sunnah. Sedangkan berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Ya. Maka ini para ikhwah sekalian, tidak semua orang itu bisa sabar ketika menghadapi musibah. Dan sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kayak misalnya subuh, dingin-dingin, gerimis-gerimis, itu terkadang sangat sulit untuk bangun sholat berjamaah. Ya. Apalagi misalnya bagi orang yang handak bandar bisa sholat tahajud. Ya. Apalagi musim hujan kayak gini. Ya. Subuh-subuh jam 3 hujan, jam 4 hujan, kedinginan kita berselimut tapi ba-AC. Sudah dingin tapi ba-AC. Terkadang sangat sulit untuk bangun tengah malam. Kalau dia memaksakan dirinya, ya dia paksakan dirinya untuk bisa bangun dan sabar, maka tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia melakukan perbuatan ibadah ini tidaklah mudah. Mudah, dia perlu perjuangan sabar yang besar. Maka dalam menjalankan ketaatan pun kita harus sabar, sabar. Karena menjalankan ketaatan tidaklah mudah. Ya. Salat 5 waktu tidaklah mudah. Kemudian berbakti kepada orang tua tidaklah mudah. Membaca Al-Quran tiap hari tidaklah mudah. Berbuat baik kepada orang tidaklah mudah. Ya. Maka menjalankan ketaatan tidaklah mudah sehingga harus sabar. Kemudian yang kedua, bagian dari sabar adalah as-sabru ala tarki maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Karena meninggalkan perbuatan maksiat tidaklah mudah, dan setiap perbuatan maksiat ada kelezatan dan nyamannya. Makanya banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka tidaklah mudah seseorang yang masih muda, apalagi orangnya bungas, ya, menghindari pacaran di zaman sekarang. Ya. Minimal terkadang sebagian anak santri pun juga terkadang ketika mereka liburan dikasih HP ternyata chatting lawan akhwat. Nah kita kan kada tahu. Ya. Maka sangat sulit di zaman sekarang yang serba mudah berkomunikasi untuk membatasi dirinya dengan lawan jenisnya. Maka meninggalkan perbuatan maksiat pun harus sabar. Ya. Ketika misalnya tidak berzina, ya harus sabar. Ya. Di saat ternyata kita melihat banyak orang yang berzina. Ya. Kemudian meninggalkan perbuatan riba pun harus juga sabar. Karena riba terkadang mendatangkan keuntungan yang banyak, harta yang banyak, kemudian menggembirakan keluarga, menggembirakan dirinya sendiri. Ya. Maka ketika meninggalkan perbuatan ini harus sabar. Ya. Maka setiap meninggalkan perbuatan maksiat harus sabar karena berat meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Karena musibah sesuatu tidak mengenakan, yang menyedihkan, yang membuat kita kesusahan, maka juga menghadapinya harus sabar. Nah, dari 3 jenis sabar ini, secara khusus penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi membuat judul dalam bab ini hanya menjelaskan tentang sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau membuat judul dalam kitabnya ini bab minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah adalah sabar ketika menghadapi takdir Allah, sabar ketika menghadapi musibah dan ujian yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Kemudian para ikhwah sekalian, ada 2 hal ya yang harus kita perhatikan dan fahami berkaitan dengan sabar. Maka yang pertama adalah sabar itu adalah ibadah. Sabar adalah ibadah. Nah, karena sabar itu adalah ibadah, maka harus ikhlas menjalankannya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pamer. Terkadang ketika dia mendapatkan musibah, lalu dia mengatakan kepada teman-temannya, yang bisa membuat dia bangga, ujub terhadap perbuatan tersebut,
saya dapat musibah macam-macam, tapi saya kawa sabar. Ini berkisah lawan kekawanannya. Nah, maka dikhawatirkan ketika dia cerita-cerita kepada kawannya, dia mampu sabar, bisa menimbulkan dia ingin mendapatkan pujian, sanjungan, dan perhatian oleh teman-temannya. Sehingga bisa jadi dia tidak ikhlas menjalankan sabar tersebut. Karena sabar adalah ibadah, dan ibadah tidaklah diterima kecuali dijalankan dengan ikhlas karena Allah. Ya, makanya kalau seandainya kita mampu menghadapi ujian, menghadapi musibah, lebih baik apa? Kita sembunyikan saja. Kecuali dalam kondisi seperti misalnya kita ingin menjelaskan kepada orang tersebut, ya, bahwasanya ujian tersebut mudah dilalui sebagaimana yang menimpa saya, dan dia mampu mengendalikan hatinya agar dia ikhlas menjalankan sabar tersebut. Maka silahkan dia tahadduts bin nikmah, ya, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mampu sabar ketika mendapatkan musibah, maka boleh silahkan, ya, dalam rangka menjelaskan, ya, dan dia bisa menjaga hatinya tetap bisa ikhlas menjalankan sabar tersebut, maka tidak mengapa dia ceritakan kepada orang lain. Tetapi kalau seandainya dia khawatir, ya, akhirnya dia ingin dipuji, ingin pamer, bangga terhadap sabarnya tersebut, maka lebih baik dia sembunyikan, khawatir dia ternyata menjalankannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar pun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an, surah Ar-Ra'd ayat 22, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sabar karena mengharap redha Tuhannya. Jadi di sini Allah menceritakan tentang orang beriman, mereka adalah orang yang sabar karena tujuannya apa? Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar ini adalah ibadah, maka ibadah harus dijalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua berkaitan tentang sabar adalah kita harus paham bahwasanya sabar itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak bisa dilakukan kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam rangkaian doa kita hendaknya kita menyisipkan agar Allah menjadikan kita orang yang sabar, menjadikan kita orang yang sabar. Ya, jadi kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita sabar, karena kita tidaklah bisa melakukan sabar ini kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang yang mampu bersabar, dia mampu bersabar duduk ke kajian. Dia mampu bersabar berbuat baik kepada tetangganya, berbakti kepada orang tuanya. Dia sabar bersedekah, menolong teman-temannya ketika mereka mendapatkan kesulitan. Maka semua ini tidaklah dia bisa mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap kepada Allah hubungannya, sehingga dia tidak ujub, tidak pamer, ya, kemudian tidak meminta pujian dari makhluk, karena dia sadar ketika dia bisa sabar menjalankan ketaatan, meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian sabar terhadap musibah yang dia derita, itu semuanya terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa benar-benar mengamalkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka termasuk pertolongan yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa sabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian, sabar ini harus kita usahakan, ya, tidak mesti dan tidak serta-merta ketika kita mendapatkan ujian dari Allah kita mampu untuk bersabar. Sehingga sabar itu perlu diperjuangkan dan diusahakan. Ketika dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan sifat sabar tersebut. Dan ini sebagaimana janji, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang berusaha sabar,
niscaya Allah akan anugerahkan sabar untuk dirinya. Jadi dia berusaha dan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan dia orang yang penyabar. Kemudian dalil yang pertama. Jadi ada 3 dalil ya yang disebutkan oleh penulis bahwa iman itu di antara bagiannya adalah dia bisa sabar terhadap musibah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah di surah At-Taghabun ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kenapa belatupan? Maka sudah lewat 1 Januari. Sabar banget kita, Pak. Jadi dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah surah At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini adalah potongan dari ayat yang mana sempurnanya. Nah, kalau kita membaca, ini kan potongan ayat nih. Kalau kita baca sebelumnya, kita bisa fahami dengan secara keseluruhan. Maka ayat sebelumnya adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Baru penulis bawakan dalilnya wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali musibah tersebut atas izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, maka maksudnya adalah ketika Allah memberikan musibah, maka yang perlu kita ingat sebagai yang kena musibah, musibah itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidaklah terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Maka segala perbuatan Allah itu baik, mengandung hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang menimpa kita adalah musibah yang buruk, musibah yang tidak mengenakan, tetapi semua perbuatan Allah di antaranya adalah memberikan takdir kepada kita yang buruk, yang menyedihkan, yang membuat duka, itu atas dasar keadilan Allah, kebaikan Allah, dan hikmah yang ingin Allah berikan kepada hambanya. Maka semua perbuatan Allah adalah baik. Maka para ikhwas sekalian, jadi maksudnya adalah di sini, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh musibah yang menimpa kita, yang menimpa kita sudah lawas, atau yang menimpa kita sekarang, itu atas dasar izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Allah yang kehendaki, apakah kita dibolehkan protes? Maka jawabannya tidak boleh. Maka di situ terdapat hikmah, keadilan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan sebagaimana pada ayat ini adalah ketika dapat musibah, maka pian harus sadari, yakini itu sudah Allah kehendaki dan atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ayat ini dibawakan oleh penulis ya dalam dalil tentang bab yang beliau bawakan ya. Ini memerintahkan manusia atau kita orang beriman untuk selalu sadar bahwa segala musibah terjadi atas kehendak Allah dan telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Maka ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya tadi pagi ada seorang ayah kehilangan anaknya ya. Maka si ayah, si ibu harus tahu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang tua ini harus sabar ya, di mana dia kehilangan buah hatinya ya. Maka si orang tua harus sadar itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji orang tuanya ya. Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Bahkan ketika anak ini meninggal dunia belum balik, maka sangat besar kemungkinan anak ini menjadi syafaat bagi orang tuanya ya.
maka ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, dan ayat ini juga dalil ya bahwasanya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan apa? Setelahnya. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia beriman. Dia beriman. Ini kan kebaikan ya. Barang siapa tidaklah seseorang mendapatkan musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dia beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Maka ketika dia beriman ini adalah kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan setelahnya yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kebaikan di sini, iman di sini kan Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Kan ayat ini berbicara tentang musibah ya. Berbicara tentang musibah. Maka iman di sini maksudnya adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Maka maksudnya adalah beriman kepada takdir Allah yang mana dia termasuk rukun dari rukun iman. Rukun iman terakhir adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Kemudian, setelah penulis membawakan dalil berupa ayat yang berkaitan dengan musibah, yang berkaitan dengan musibah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia mampu melewatinya, dia sabar, dia beriman dengan takdir Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Lalu penulis membawakan tafsiran dari salafus saleh. Beliau membawakan tafsiran dari Imam Al-Alqamah. Kata Imam Al-Alqamah menafsirkan ayat tadi, kata beliau, apa maksudnya? Siapa dia ketika dia dapat musibah? Dia beriman kepada Allah, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Kata beliau, huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Kata Imam Al-Alqamah, tafsirannya adalah yaitu seseorang yang ketika ditimpa musibah, dia meyakini, dia mengetahui bahwasanya musibah itu dari Allah. Jadi orang yang bagaimana yang ketika dia dapat musibah, dia beriman kepada Allah, lalu dia mendapatkan hidayah. Ketika dia dapat musibah, dia meyakini itu adalah datangnya dari Allah. Akhirnya dia redha dan menerima terhadap takdir Allah tersebut sehingga Allah memberikan dia hidayah. Maka tafsirannya adalah tadi kata Imam Al-Alqamah, yaitu seseorang yang mendapatkan musibah lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah datangnya dari Allah. Dia meyakini bahwasanya musibah itu adalah datangnya dari Allah, lalu dia pun ridha dan menerima musibah tersebut. Lalu dia ridha, dia senang ya, dan pasrah rela terhadap musibah yang dia alami. Sehingga tingkatan sabar terhadap musibah ada dua. Tingkatan sabar dalam menghadapi musibah ada dua macam. Tingkatan pertama adalah sabar, ya. Tingkatan pertama adalah sabar. Maka hukumnya adalah wajib. Jadi ketika mendapatkan musibah, maka dia harus sabar dan hukumnya adalah wajib. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Ini kan tadi kan Imam Al-Alqamah tadi menjelaskan tentang ayat tadi, seseorang yang kena musibah, lalu dia meyakini itu adalah dari Allah, lalu dia ridha dan menerima. Maka tingkatan menghadapi musibah ada dua. Yang pertama adalah sabar, hukumnya adalah wajib. Tingkatan yang kedua adalah ridha, senang. Ya. Dapat musibah malah ridha, dia rela, dia senang. Maka ini adalah hukumnya sunnah. Karena sangat sulit untuk kena musibah, bukan cuma sabar, dia malah redha, dia malah rela atau senang, ya. Maka ini kalau seandainya juga wajib, maka ini sangat sulit. Jangankan rela ya, senang, sabar pun orang itu sulit ketika dapat musibah.
Maka kalau seandainya dia mampu untuk mengamalkan redha ya terhadap musibah, maka tentu lebih baik ya. Selain dia bisa sabar, dia juga redha dan senang terhadap musibah yang dia alami. Kemudian para ikhwah sekalian, selanjutnya setelah penulis membawakan dalil berupa hadis, ya kemudian tadi disambung dengan tafsiran ulama. Sekarang beliau membawakan dalil berupa hadis ya. Penulis membawakan dalil berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam yang ada pada manusia yang menjadikan mereka kufur, Yang pertama mencela nasab atau mencela keturunan ya. Yang kedua meratapi mayit. Jadi ada dua hal yang mana ketika ada pada seseorang dia dikatakan kufur ya. Tetapi ini bukan kufur besar ya, tapi kufur kecil ya. Bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari keislaman, tetapi adalah kufur asgor ya. Dosa besar tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Apa dua kekufuran ini? Yang pertama mencela nasab, mencela keturunan. Yang kedua adalah meratapi mayit ya, meratapi mayit. Namun kufur yang dimaksudkan oleh Nabi di sini bukan kufur akbar yang mengeluarkan dia dari Islam ya, yang mana dia kekal di dalam neraka, bukan. Karena ini dua dosa ini bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan ya. Maka para ulama menyimpulkan maksudnya adalah kufur kecil, kufur asghar ya. Nah, kenapa disimpulkan dalam hadis ini adalah kufur asghar, bukan kufur akbar ya. Kufur kecil, bukan kufur besar ya. Kita perhatikan kalau pian bawa kitabnya ya, pian baca teks hadisnya. Nabi mengatakan kufrun di sini pakai tanwin, bukan pakai alif lam ya. Jadi Nabi katakan dalam hadis ini adalah kufrunnya pakai tanwin. Kufrun, bukan al-kufru pakai alif lam. Nah, ketika ada kalimat kufrun pakai tanwin, bukan pakai alif lam ya, maka itu menunjukkan adalah kufur kecil, bukan kufur akbar, besar. Beda kalau seandainya Nabi menggunakan pakai alif lam, yang biasanya perbuatannya adalah kesyirikan dan kekufuran, maka itu adalah kufur akbar, pakai alif lam al-kufru. Tetapi di sini Nabi menggunakan tanwin, maka maksudnya adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, jadi kita harus paham juga ya berkaitan dengan hadis ya. Maka di sini kalimatnya umum, maka biasanya ketika kalimatnya umum pakai tanwin, penggunaan lafaz kufrun, maka biasanya adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Maka tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Maka di sini Nabi menyebutkan dua hal, dosa besar. Walaupun namanya kufur kecil, tapi tetap hukumnya dosa besar. Yang pertama adalah mencela nasab atau keturunan. Maka ya, tidak ada suku atau nasab yang tercela secara mutlak. Jadi pemahamannya ada dua ya, berkaitan dengan mencela nasab atau keturunan. Yang pertama adalah tidak boleh mencela suku atau nasab orang lain. Ya. Misalnya dalam Indonesia ini kan sukunya banyak ya. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Banjar, suku Dayak. Kalau seandainya ada seseorang dari suku ini melakukan keburukan, maka tidak boleh kita katakan dasar suku ini. Itu enggak boleh. Berarti kita menyamaratakan bahwasanya semua suku, semua orang yang ada pada suku itu buruk, maka tidak boleh. Kalau cuma satu orang yang melakukan keburukan dari suku ini, maka
cukup satu saja yang diluruskan, ya. Ya, cukup satu saja yang diluruskan. Maka tidak boleh dia akhirnya mencap bahwa suku ini buruk gara-gara satu orang. Dia sambati suku ini, ya, maka tidak boleh, ya. Maka hukumnya adalah dosa besar, kufur kecil ketika dia mencela suku atau nasab orang lain. Nah, jadi jangan sampai gara-gara satu orang dari suku ini lalu kita samaratakan bahwa suku ini begini, enggak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Itu makna yang pertama. Tidak boleh mencela suku atau nasab orang lain. Kemudian makna yang kedua adalah mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Misalnya, ada seseorang yang dia mengaku berasal dari suku fulan atau nasab fulan. Dia misalnya ada seseorang nih mengaku saya dari nasab ini, ya, saya dari suku ini, ya, atau keturunan saya itu, ya. Lalu temannya mencela dia atau temannya meragukan dia. Nah, maka ini tidak boleh demikian. Kenapa secara asal adalah ketika dia mengatakan dari suku ini, dari nasab ini, maka dia harus dipercayai. Maka dia harus dipercayai. Ya, secara asal apa? Dia harus dipercayai ketika dia mengaku keturunan ini, nasab ini. Kecuali ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada kedustaan orang ini. Ya. Namun secara asal, apalagi dia orangnya soleh, terpercaya ketika dia mengaku keturunan ini, nasabnya ini, sukunya ini, maka tidak boleh dicela. Kalau mencela hukumnya dosa besar. Nah. Kemudian para ikhwah sekalian, nah kalau seandainya dia berbohong, maka itu dikembalikan kepada dia, maka dosanya kepada dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mengatakan saya berasal dari suku ini, keturunan ini, maka dia harus dipercayai. Kalaupun dia berbohong, maka itu dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haram. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya, menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Misalnya mengatakan abahku raja ini, pangeran ini, guru ini, padahal kada. Padahal tidak, ya. Berarti dia menisbatkan bukan kepada orang tuanya. Padahal dia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya. Maka diharamkan surga baginya. Maka diharamkan surga baginya. Maka tidak boleh dia mengakui seseorang abahnya, padahal bukan abahnya, ya. Hukumnya adalah haram. Kemudian para ikhwah sekalian, yang kedua dalam hadis ini, ya, yang Nabi katakan sebagai kufur kecil adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Meratapi mayit. Maka an-niyahah atau meratapi mayit maksudnya adalah mengangkat suara, teriak-teriak, ya, untuk meratapi mayit. Entah nangis-nangis kah, teriak-teriak kah, atau dia menyebutkan kebaikan si mayit dengan teriak-teriak. Maka ini namanya adalah meratapi mayit. Nah, kenapa penulis membawakan dalil berkaitan dengan bab menghadapi takdir Allah berupa musibah, ya? Karena kalau dia tidak sabar ditinggal orang yang dia cintai, maka dia bisa meratapi mayit tersebut. Berarti dia tidak sabar. Kalau seandainya dia bisa sabar, ya, kemudian mengembalikannya kepada takdir Allah atas izin Allah, maka dia tidak akan meratapi orang yang meninggalkan dia, ya, ke alam kubur. Maka dia bisa sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata meratapi mayit ini teriak-teriak, ya, dia nangis-nangis dengan suara tinggi, teriak-teriak, ya, seakan-akan dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka meratapi mayit hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya adalah dosa besar. Dan biasanya siapa yang meratapi mayit? Para perempuan. Makanya di antara hikmah sebagian ulama melarang perempuan ziarah kubur adalah dikhawatirkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya dia bisa meratapi si mayit.
Memang di sini para ulama khilaf berkaitan dengan apakah boleh perempuan itu ziarah kubur ya. Memang ada khilaf dari para ulama. Nah, kemudian niyah ini atau meratapi mayit ini termasuk dosa besar. Ini ada ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin." Orang yang meratapi mayit teriak-teriak atau menangis dengan suara yang tinggi ya. Beda kalau misalnya dia menangis tanpa suara atau suaranya lemah ya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya teriak-teriak dengan suara nyaring, ini sudah kategorinya adalah meratapi mayit. Orang yang meratapi mayit jika dia belum bertobat, tidak bertobat sebelum meninggal dunia, nah ini bahaya ketika dia meratapi mayit kemudian dia tidak sempat bertobat meninggal dunia. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai dirak, ini baju besi ya, yang berlumuran dengan cairan tembaga. Disuruh pakai baju yang sudah dibaluti, dilumuri ya dengan cairan tembaga dan mantel ya atau baju besi ya yang membuatnya menjadi gatal-gatal ya, membuat dia menjadi gatal-gatal. Ini kan berarti perbuatan ini, meratapi mayit ini adalah dosa besar. Kenapa demikian? Karena terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya adalah dosa besar. Nah, meratapi mayit adalah salah satu wujud dari ketidaksabaran orang tersebut. Salah satu wujud ketidaknyamanan dan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk dosa besar. Maka penulis menyampaikan ini ya berkaitan dengan ketidaksabaran dia menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penulis ya sering menyampaikan bahwa dan juga ya dosa itu tidak hanya berkaitan dengan menzalimi orang semata saja ya. Tapi terkadang dosa juga bisa datang karena berkaitan dengan perkara akidah seperti ini, yaitu tadi melakukan hal-hal yang menunjukkan protes dia terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu bukan cuma menzalimi orang lain, tetapi juga termasuk dosa besar adalah ketika dia melakukan sesuatu sebagai wujud dia protes terhadap takdir Allah, seperti adalah meratapi mayit tadi. Ya, dia tidak bisa sabar ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Namun para ikhwah sekalian, ada beberapa hal yang dianggap meratapi, namun sebenarnya itu bukan kategori meratapi mayit. Mungkin sebagian orang mengatakan hal-hal ini adalah meratapi mayit, padahal bukan. Seperti menangis. Apakah semata-mata menangis lalu dikatakan dia meratapi mayit? Maka belum tentu. Kalau seandainya menangisnya dengan raungan, dengan nyaring, baru meratapi. Tapi kalau nangisnya pelan, bahkan tidak ada suara seperti Nabi ya, meneteskan air mata ketika anaknya meninggal dunia, maka ini tidak dikatakan sebagai meratapi. Ya. Kalau misalnya suaranya pelan, dia bisa kondisikan suaranya, atau tidak ada suara sama sekali, maka ini tidak dikatakan sebagai meratapi mayit. Tetapi karena kesedihan dan sayang kepada orang yang meninggalkan dia, maka ini kategorinya adalah bukan meratapi mayit ya. Ketika dia hanya sekedar menangis, tidak meraung-raung ya, tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana praktek Nabi ya. Nabi pun pernah menangis ya ketika beliau tadi ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim yang meninggal di pangkuan Nabi pulang, yang masih dalam keadaan menyusui, belum genap 2 tahun. Subhanallah. Anaknya meninggal dunia. Makanya semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia dalam kondisi kecil. Ya. Beda dengan anak perempuan. Ya. Ada yang menikah kayak Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Bahkan punya anak seperti Fatimah. Ya. Maka laki-laki semuanya meninggal dalam kondisi masih kecil. Nah, yang terakhir, laki-laki terakhir yang meninggal adalah Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia di pangkuan Nabi, ya, maka Nabi mengatakan innal aina tadma.
wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah SAW, kedua mata menangis, ya Nabi menangis, dan hati pun menjadi sedih. Dan kita tidaklah mengucapkan kecuali perkataan yang Allah ridhoi, yang Tuhan kita ridhoi. Dan sungguh kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, sungguh menjadi sedih. Nah, maka Nabi pun juga menangis, tetapi tanpa teriakan, tanpa ratapan, tanpa protes ya terhadap takdir Allah. Maka ini tidak mengapa. Itu adalah indikasi kita sedih dan sayang kepada orang yang kita cintai. Kemudian juga bukan termasuk meratapi mayit yang diharamkan adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Tapi kalau menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dengan teriakan, nah maka ini meratapi. Nah, misalnya suaminya meninggal dunia, suaminya ini sayang menelan bininya. Semua kehendak istri dipenuhi oleh suami, diberikan rumah, diberikan mobil, semuanya dipenuhi oleh suami. Pak meninggal dunia misalnya. Akhirnya istrinya meratapi suaminya dengan teriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan suami. Maka yang dilihat adalah bukan menyebutkan kebaikan suaminya, tapi dengan suara nyaring, teriak-teriak, maka masuknya adalah meratapi si mayit. Tapi kalau sekedar menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, dia bisa mengontrol suaranya, ya, tidak nyaring, ya, biasa saja dia mengobrol, menyebutkan kebaikan mayit, maka ini tidak mengapa, ya. Sebagaimana ketika Nabi meninggal dunia, maka Fatimah anaknya menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau, kebaikan-kebaikan ayahnya yang ayahnya berikan kepada Fatimah, maka tidak mengapa, bukan dikategorikan sebagai niyah atau meratapi mayit. Kemudian dan juga bukan termasuk meratapi mayit yang diharamkan adalah memberikan pengumuman, ya, ketika ada orang yang meninggal dunia, ya. Jadi pengumuman misalnya di WA, undangan. Biasanya undangan itu makan. Ini ada undangan sholat jenazah. Maka ini tidak dikategorikan sebagai meratapi mayit, ya. Dalam rangka mengajak orang untuk sholat jenazah, ya, kemudian menguburkan sama-sama dan seterusnya, maka ini mengumumkan wafatnya seseorang bukanlah digolongkan sebagai meratapi si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung, masih berkaitan dengan termasuk keimanan adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bissawab. Ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.